Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazil Maulana, NIM 24338040. Saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi material. Ada 4 pembagian material. Pertama, logam, kedua polimer, ketiga keramik, keempat komposit. Logam. Pengertian logam. Material logam adalah bahan yang berasal dari unsur-unsur logam yang memiliki sifat konduktor kuat dan mudah ditempa. Logam memiliki karakteristik khusus yang membuatnya banyak digunakan di berbagai bidang seperti konstruksi, otomotif, elektronik, dan manufaktur. Klasifikasi logam. 1. Logam fero mengandung unsur besi dan biasanya rentan terhadap korosi. Contoh, besi baja. 2. Logam non-fero tidak mengandung besi dan lebih tahan terhadap korosi. Contohnya, aluminium, tembaga, emas. Sifat-sifat material logam. 1. Kekuatan. Logam mampu menahan beban tanpa mengalami deformasi. 2. Duktilitas. Dapat ditarik menjadi kawat tanpa patah. 3. Konduktivitas listrik dan tahan panas. Mampu mengantarkan listrik dan panas dengan baik. 4. Korosi. Beberapa logam rentan terhadap korosi, seperti besi. Namun ada yang tahan korosi, seperti aluminium dan tembaga. 5. Kekerasan. Kemampuan menahan goresan dan keausan. Proses pembuatan logam. 1. Peleburan atau smelting. Biji logam dipanaskan hingga suhu tinggi untuk memisahkan logam dari senyawa lainnya. Biasanya menggunakan bahan reduktor seperti karbon kokas untuk mereduksi logam dari bijinya. Contoh peleburan besi dan biji besi dalam tanur tiup. 2. Elektrolisis. Proses pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan arus listrik. Digunakan untuk logam-logam yang sulit direduksi secara kimia seperti aluminium, tembaga. Contoh, ekstraksi aluminium dari bauksit. 3. Pengecoran atau casting. Logam dilelehkan dan dituangkan ke dalam cetakan untuk mendapatkan bentuk tertentu. Digunakan untuk membuat komponen besar atau kompleks. Contoh pengecoran baja dan aluminium untuk komponen otomotif. 4. Penempaan. Logam dipukul atau ditekan pada suhu tinggi untuk membentuk komponen yang kuat. Meningkatkan kekuatan logam dengan memadatkan strukturnya. Contoh, penempaan komponen mesin dan alat-alat pertanian. 5. Penggilingan atau rolling. Logam dilewatkan melalui roll untuk menghasilkan lembaran atau plat dengan ketebalan tertentu. Digunakan untuk membuat produk seperti plat logam dan lembaran baja. Aplikasi logam dalam industri. 1. Industri konstruksi. Baja digunakan dalam bangunan dan infrastruktur. 2. Industri otomotif. Aluminium dan baja banyak digunakan untuk rangka dan komponen mobil. 3. Industri elektronik. Tembaga dan emas digunakan dalam komponen penghantar listrik. 4. Industri dirgantara. Titanium dan paduan aluminium digunakan untuk pembuatan pesawat karena kekuatan dan ringannya. Kelemahan dan kekurangan logam. 1. Keunggulan. Kuat dan tahan lama. 2. Konduktor yang lebih baik, dapat didaur ulang. 2. Kelemahan. Rentan terhadap korosi terutama logam fero. Biaya produksi bisa tinggi. Berat
Selanjutnya polimer. Pengertian polimer. Polimer adalah senyawa kimia yang terdiri dari molekul besar yang terbentuk dari pengulangan unit-unit kecil yang disebut monomer. Polimer dapat terbentuk secara alami atau melalui proses sintesis. Polimer digunakan dalam berbagai industri karena fleksibilitas dan sifat-sifat uniknya. Jenis-jenis polimer. 1. Polimer alam. Contohnya yaitu karet, alami, protein, dan selulosa. 2. Polimer sintesis. Contoh plastik, PE, PP, dan PVC, nilon, polyester. 3. Termoplastik. Dapat dilelehkan dan dibentuk ulang berulang kali. Contohnya polietilena dan polipropilena. 4. Termosetting. Tidak dapat dilelehkan setelah terbentuk. Contoh bakelit, resin, dan epoksi. Sifat-sifat polimer. 1. Ringan. Polimer umumnya memiliki densitas yang rendah yang membuatnya ringan. 2. Fleksibel dan elastis. Beberapa polimer dapat diregangkan tanpa patah. 3. Tahan terhadap korosi. Polimer tidak mudah teroksidasi seperti logam. 4. Isolator listrik dan panas. Banyak polimer yang bersifat sebagai isolator. 5. Bervariasi dalam kekuatan mekanis. Polimer dapat memiliki kekuatan yang tinggi atau rendah, tergantung pada jenis komposisinya. Proses pembuatan polimer. 1. Polimerisasi adisi. Proses penggabungan monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap, seperti pada polietilena. 2. Polimerisasi kondensasi. Reaksi antara dua monomer dengan pelepasan produk samping seperti air dan alkohol. Contoh pembuatan nilon. Aplikasi polimer. 1. Industri plastik. Polimer seperti polietilena dan polipropilena digunakan untuk kemasan, botol, kantong plastik, dan peralatan rumah tangga. 2. Elektronik. Polimer berfungsi sebagai isolator listrik dan komponen perangkat elektronik seperti casing dan kabel. 3. Otomotif. Digunakan dalam bumper, panel bodi, interior mobil, dan pelapis kursi karena ringan dan tahan korosi. 4. Konstruksi. Polimer seperti PVC digunakan untuk pipa, cat, pelapis, dan isolasi bangunan. Keunggulan dan kelemahan polimer. 1. Keunggulan. Polimer bersifat ringan dan fleksibel, tahan terhadap korosi dan bahan kimia. Biaya produksi yang relatif murah. 2. Kelemahan. Beberapa polimer mudah terbakar, tidak tahan panas, terutama termoplastik. Beberapa jenis polimer sulit didaur ulang dan tidak ramah lingkungan. Selanjutnya keramik. Pengertian keramik. Material keramik adalah material anorganik non-logam yang biasanya dibentuk dengan pemanasan dan pendinginan. Keramik dapat berupa kristalin, amorf atau kaca, atau kombinasi keduanya. Mereka dikenal karena sifatnya yang keras, rapuh, dan tahan panas, sehingga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Jenis-jenis keramik. 1. Keramik tradisional. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti tanah liat dan silika. Contohnya gerabah, porselen, dan batu bata.
2. Keramik maju terbuat dari material sintetis dan digunakan dalam aplikasi teknik dan industri berteknologi tinggi. Contohnya karbida silikon, nitrida aluminium, dan zirkonia. Sifat-sifat dari keramik. 1. Tahan panas. Keramik memiliki titik leleh yang sangat tinggi. 2. Keras dan kaku. Keramik memiliki kekerasan yang tinggi tetapi rapuh. 3. Tahan korosi dan kimia. Tidak bereaksi dengan bahan kimia atau korosif. 4. Isolator listrik. Banyak jenis keramik yang menjadi isolator listrik. 5. Isolator termal. Keramik memiliki konduktivitas termal yang rendah. Proses pembuatan keramik. 1. Pengolahan bahan baku. Bahan dasar seperti tanah liat, kaolin, dan silika diproses menjadi bubuk halus. 2. Pembentukan. Material dibentuk menggunakan teknik seperti pengepresan, pencetakan, atau ekstrusi. 3. Pengeringan. Benda kerja yang dibentuk dikeringkan untuk menghilangkan air sebelum dipanaskan. 4. Pembakaran. Benda kerja dipanaskan dalam tungku dengan suhu tinggi untuk menggabungkan butiran dan meningkatkan kekuatan. Aplikasi keramik. 1. Konstruksi. Digunakan dalam pembuatan bata, genteng, dan keramik lantai. 2. Elektronik. Digunakan dalam kapasitor, isolator listrik, dan sensor. 3. Industri otomotif. Komponen keramik tahan panas digunakan dalam mesin dan rem keramik. 4. Kesehatan. Keramik biokompatibel digunakan dalam implan gigi dan tulang. 5. Ruang angkasa. Keramik tahan panas digunakan dalam lapisan pelindung pesawat luar angkasa. Keunggulan dan kelemahan keramik. 1. Pengolahan bahan baku. Bahan dasar seperti tanah liat, kaolin, dan silika diproses menjadi bubuk halus. 2. Pembentukan. Material dibentuk menggunakan teknik seperti pengepresan, pencetakan, atau ekstrusi. 3. Pengeringan. Benda kerja yang dibentuk dikeringkan untuk menghilangkan air sebelum dipanaskan. 4. Pembakaran. Benda kerja dipanaskan dalam tungku dengan suhu tinggi untuk menggabungkan butiran dan meningkatkan kekuatan. D. Komposit. Pengertian komposit. Material komposit adalah material yang terbuat dari 2 atau lebih bahan yang berbeda, yang digabungkan untuk menghasilkan sifat material yang lebih unggul dibandingkan bahan penyusunnya secara individual. Umumnya terdiri dari matriks atau bahan pengikat dan penguat atau bahan pengisi. Contoh umumnya adalah serat karbon, fiberglass, dan beton bertulang. Jenis-jenis komposit. 1. Komposit serat. Terdiri dari serat penguat yang disusun dalam matriks serat, dapat berupa serat kaca, serat karbon, atau serat aramid. Contoh fiberglass dan serat karbon. 2. Komposit partikulat. Menggunakan partikel kecil sebagai penguat terdistribusi di dalam matriks. Contohnya beton dan keramik komposit. 3. Komposit laminasi. Terdiri dari lapisan bahan yang digabungkan untuk menghasilkan ketahanan yang lebih baik. Contoh papan kayu lapis,
kombinasi baja polimer. 4. Komposit matriks logam atau MMC. Bahan penguat atau serat atau partikel berada dalam matriks logam. Contoh, aluminium yang diperkuat dengan serat karbon atau partikel keramik. Sifat-sifat komposit. 1. Kekuatan yang tinggi. Komposit dapat memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bahan penyusunnya. 2. Ringan. Banyak komposit yang memiliki densitas rendah, membuatnya lebih ringan daripada logam. 3. Tahan korosi. Komposit biasanya tahan terhadap lingkungan korosif, menjadikan ideal untuk aplikasi laut dan kimia. 3. Kekuatan tinggi. Komposit seringkali memiliki kekakuan tinggi dengan berat yang relatif ringan. 5. Tahan terhadap keausan. Komposit dapat dirancang untuk tahan terhadap abrasi dan keausan. Proses pembuatan komposit. 1. Proses pencetakan dengan tekanan. Bahan penguat dan matriks dimasukkan ke dalam cetakan dan diberikan tekanan serta panas untuk membentuk komposit. 2. Pengecoran dan infiltrasi. Matrik logam dilelehkan dan dituangkan ke dalam cetakan yang berisi bahan penguat. Kemudian dibiarkan mengeras. 3. Laminasi. Lapisan-lapisan bahan diletakkan satu di atas yang lain dan dipadatkan untuk membentuk komposit yang lebih kuat. 4. Proses pultrusi. Serat kontinu ditarik melalui resin dan cetakan untuk membentuk profil komposit dengan kekuatan tinggi. Aplikasi komposit. 1. Industri otomotif. Komposit digunakan untuk komponen bodi mobil seperti bumper dan panel karena ringan dan tahan benturan. 2. Industri kedirgantaraan. Digunakan untuk badan pesawat, sayap, dan komponen struktur lainnya yang memerlukan kekuatan tinggi dan ringan. 3. Industri konstruksi. Beton bertulang dan komposit laminasi digunakan dalam struktur pembangunan jembatan dan terowongan. 4. Peralatan olahraga. Alat seperti raket tenis, tongkat golf, papan selancar dibuat dari serat karbon atau fiberglass untuk meningkatkan performa. 5. Industri maritim. Komposit tahan korosi digunakan untuk lambung kapal, perahu layar, dan komponen laut lainnya. 6. Industri energi terbarukan. Turbin angin memanfaatkan bilah yang terbuat dari komposit, serat karbon, atau fiberglass karena ringan dan kuat. Keunggulan dan kelemahan komposit. Keunggulan. 1. Ringan dan kuat. Kombinasi ini sangat menguntungkan untuk industri yang mengutamakan efisiensi energi seperti otomotif dan kedirgantaraan. 2. Tahan korosi. Komposit tidak mudah rusak akibat lingkungan korosif. 3. Desain fleksibel. Komposit dapat didesain dengan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kelemahan. 1. Biaya produksi tinggi. Proses produksi komposit cenderung lebih mahal daripada material tradisional. Proses perbaikan sulit. Kerusakan pada komposit seringkali sulit diperbaiki atau membutuhkan alat khusus. Sekian presentasi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.